Perkenalkan, nama saya Albert Boy Samosir dengan NIM COCO 217. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran utang dan modal. Utang disebut juga dengan modal asing atau modal eksternal. Sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri, ekuitas bersih atau modal internal. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Perusahaan menambah utang dan modal untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Contohnya A. Jenis utang dan manfaatnya. Jenis-jenis utang. Yang pertama yaitu anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban peminjam atau debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada pemberi pinjaman atau kreditor selama jangka waktu tertentu. 2. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, kredit modal kerja, dan lain-lain. 3. Utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, kredit investasi, utang hipotek, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat yaitu utang jangka pendek dari segi manajemen keuangan diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. 5. Utang dagang adalah utang yang terdiri sebagai akibat dari membeli barang dagangan secara kredit. Sedangkan utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan operasional perusahaan. 6. Beban terutang adalah utang sebagai akibat pengakuan beban pada saat terjadinya, walaupun beban itu belum dibayar. Beban terutang antara lain utang gaji dan upah, utang bunga, utang pajak, utang sewa, dan lain-lain. Yang ketujuh, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku atau barang dagangan, membayar utang usaha, dan lain-lain. 8. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku atau barang dagangan, membayar utang usaha, dan lain-lain. Kesembilan, utang obligasi adalah utang uang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh debitur dalam bentuk surat pengakuan utang yang memiliki nominal tertentu. Selanjutnya, terdapat 3 jenis obligasi, antara lain, obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya dibayar debitur bila debitur memperoleh laba atau menderita rugi. 2. Obligasi biasa yang bunganya dibayar debitur bila debitur laba dan menderita rugi. 3. Obligasi yang dapat ditukar adalah obligasi yang memberikan kesempatan bagi kreditor untuk menukarkan dengan saham dan perusahaan penerbit obligasi. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu yang terakhir, kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal atau aset tetap seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, rehabilitas alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain. B. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, maka kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah jauh lebih besar. Pada perusahaan yang insentif modal, ekspansi dilakukan untuk menurunkan harga pokok per unit. Sedangkan pada perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi dilakukan untuk memperbesar omset. Penggunaan produk sampingan yang lebih efisien, stabilisasi produksi, dan pengurangan kerugian karena menganggurnya aset tetap. Ada 2 faktor yang mempengaruhi anggaran utang adalah, pertama, ekspansi adalah masalah penentuan besarnya optimal perusahaan. Besarnya optimal perusahaan berbeda di setiap perusahaan, bahkan dalam satu perusahaan efisiensi maksimal dari tenaga kerja, modal, dan manajemen dapat berubah pada tingkat pertumbuhan yang berbeda. 2. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. C. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang diawali dengan mengumpulkan data belian dan syaratnya, lalu menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Setelah itu yang terakhir adalah penyusunan anggaran utang usaha. Anggaran utang dibagi menjadi 2, yaitu anggaran utang jangka pendek dan jangka panjang. D. Penyusunan anggaran modal. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, di mana untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi.
Firma adalah badan usaha yang modelnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar model penyertaannya dalam perusahaan, dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada model disetor. Koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk hukum yang didasarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur model koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, model cadangan, model sumbangan, laba ditahan atau sisa hasil usaha. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.